Oke, ku mulai ya. Aduh, nutritional therapist ganti profesi jadi cosplayer. Cosplayer. Wah, Oke, lucu kita banget. kita mulai ya guys. Jarang-jarang ya. Ini oke, sampai grogi. Oke, buat audience ya, welcome to Nutritional Therapy Series, Real People, Real Problem. Jadi topiknya pada hari ini itu regaining balance. Hubungannya apa ini dengan cosplay hari ini? Ya sebenarnya nggak ada, tapi kebetulan narasumber, ya hari ini narasumbernya bukan saya sebagai nutritional therapist. Buat yang bosen, kita buat lebih interaktif. Hari ini yang bicara nih Christine. Jadi dia ya benernya nggak bener-bener cosplayer tapi dia ya beauty influencers dan ya especially good di make up. Kalau kalian ngelihat IG-nya tuh tiap kali story itu keren-keren semua kostum dan make up-nya. Iya, just so you know ya, mungkin a little bit tentang apa Christine. Aku soalnya kebiasaan sekarang manggilnya Jojo. Enaknya gimana nih? Boleh, Jojo boleh, Christine boleh. Nanti takutnya fan base-mu pada Bingung. protes kalau salah ngomong. Iya nih. Oke. Ya, aku panggil apa? Christine ya, nggak apa-apa ya. Itu Christine aja ya. aja. Christine ya, sip sip. Oke. Jadi basically mungkin sebelum kita mulai introduction deh ya dari Christine kira-kira background-nya apa, kesibukannya apa gitu. Ya, supaya audiens semuanya pada tahu. Ya, fansmu pada tahu sih. Ya. Oke. Aku basicnya tuh graphic design sama fotografer sebenarnya. Cuman belakangan tuh aktif ke content creator, bikin-bikin konten beauty gitu sih. Itu sekilas kah tentang aku kayak gitu. Oke. Sehari-hari gitu. Hmm. Pantesan bagus semua editannya. Ada backgroundnya Jadi gitu ya. iya, coba ya kalau misalnya kalian tahu ya Instagramnya Christine gitu bisa dikepoin, tanya gitu. Soalnya ya dilihat dari caranya dia bring herself di IG-nya sekaligus sama makeupnya ya background desainernya lumayan kepake kok. Ya, kalau mau review makanan-makanan yang enak di Jakarta juga bisa tanya ke dia. Itu kalau tahu dessert-dessert yang enak dan cantik-cantik Instagramable, top. Surganya kan soalnya di Jakarta. Iya, lain kali deh kalau saya ke Jakarta lagi ya, saya minta masukan. Iya. Oke, nah paling kita mulai aja. Nah, Christine ini ceritanya emangnya dulu itu what happened sih? Kok sampai ada keluhan kesehatan gitu sampai perlu regain balance? Emangnya dulu itu kayak apa? Iya kok. Jadi dulu itu aku tuh sempat apa? Sempat itu loh, alergi. Alergi itu kayak sebadan itu tuh kayak gatal-gatal merah gitu. Dan itu sudah berbulan-bulan tuh nggak bisa sembuh. Aku kayak ke dokter umum, ke dokter kulit, dikasih obat, dikasih ya, segala macam nggak bisa sembuh gitu. Dan itu tuh sangat mengganggu ya. Maksudnya nggak sakit tapi kayak tidur nggak bisa nyenyak, terus kayak dikit-dikit garuk-garuk, dikit-dikit garuk-garuk kayak gitu. Jadi kayak bener-bener nggak nyaman gitu awalnya. Kejadiannya kayak Hmm. gitu. Terus hampir putus asa sih, to be honest tuh kayak udah hampir 3 bulan lebih kondisinya kayak gitu dan nggak membaik sama sekali gitu. Terus udah Oh, rasanya kayak gimana ya kok kayak nggak ada yang bisa tolong aku gitu lah. Suatu hari tuh ada teman aku tuh kan aku posting kan masalah aku kayak aduh ini kumat lagi nih gatal-gatal kayak gini terus nih mau sampai kapan kayak gini gitu. Terus ada satu temen komen, temen aku, temen kuliah namanya Lydia kan, dia komen kayak kamu mau coba nggak ke ahli nutrisi gitu, nutritional therapist. Terus awalnya aku kan nggak tahu, aku nggak ngerti, nggak paham sih nutritional therapist itu kayak gimana sih. Terus apa aku harus menjalani terapi-terapi tertentu apa kayak gimana gitu. Dan sedangkan waktu itu dia bilang terapisnya itu ada di Surabaya. Jadi aku kayak, apakah aku harus ke sana juga? Aku juga nggak tahu gitu kan. Tapi dia bilang, coba aja dulu konsultasi, kasih tahu kondisi kamu tuh kayak gimana, keluhan kamu tuh kayak gimana gitu. Nanti mungkin ada jalan ya, semoga aja cocok. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya. Yang penting kamu coba aja dulu, katanya gitu. Situlah awal mulanya aku tuh tahu si Koko Nutrition Therapist itu dari situ gitu. iya iya. Kalau misalnya mau ngomong nutritional terapis agak keseleo, panggil David aja nggak apa-apa kok. Iya. Lidahnya nanti keseleo. Iya, tapi itu dulu keluhannya alergi berarti itu munculnya pas dewasa ya, bukan dari kecil memang ada masalah di kulit ya. Nggak ada. Dulu pernah, tapi aku tuh lebih ke debu sih, alergi debu gitu loh. Tapi nggak Hmm. separah kayak kemarin. Kemarin tuh agak aneh, kayak sampai berbulan-bulan, sampai sampai mengganggu banget gitu. Kalau dulu tuh ya
kalau pas lagi di tempat yang agak berdebu, ya merah-merah. Sudah gitu, habis itu hilang, nggak separah itu gitu. Mm-mm, Kayak mm-mm. gitu. Oh, terus kalau apa pas alergi itu dokter-dokter itu sempat ngeresepin apa aja? Dikasih obat kayak antihistamin ya, yang pasti kan kalau buat Hmm. radang sama alergi biasanya dikasih itu. Tapi itu sama sekali nggak mempan ke aku. Malahan malah Steroid. kayak merah-merah gitu kulitnya. Oh, malah merah. Terus kalau Hmm. steroid atau salep-salep gitu sampai dikasih Ada, seperti itu? Ada sampai ya? sampai tahap itu, sampai steroid juga. Hmm. Ada Nggak kayak bisa. pantangan makanan atau apa gitu yang lain-lain? Nggak ada, karena dari awal memang aku nggak pernah punya alergi makanan kok. Dari Oke. dokter juga ditanya kan, waktu waktu aku konsultasi ke dokter, "Dok, ini aku kok alergi nggak sembuh-sembuh ya?" Dokternya bilang kayak, "Kamu ada alergi makanan nggak?" Pasti dong yang disuspek pertama kali entah makanan Hmm. atau sesuatu yang nempel di kulit gitu kan. Nggak ada gitu. Hmm. Jadi kayak waktu itu aku sempet pantang juga kan, kayak telur apa segala macam nggak makan, tapi nggak berkurang sama sekali gitu. 3 bulan ya. Dan itu selama perjalanan ke dokter-dokter gitu bisa habis duit seberapa rata-rata dulu? Kalau dokter dokter kulit sih lumayan mahal ya kok ya, bisa ratusan ribu Hmm. sih. Cuman yang awal banget itu aku mulai dari yang dokter umum dulu gitu. Dokter umum nggak sembuh, Hmm. aku ke dokter kulit gitu. Tapi tetap Hmm. nggak ada hasil, kayak aku sedih banget, Oke, menderita oke. banget aku. Tapi nggak Gitu. sampai kayak treatment yang kulitnya diapain gitu. Nggak ada ya? Oh enggak sih, lebih ke obat minum sama salep gitu aja. Nggak ada yang terapi Hmm. kayak gimana-gimana nggak ada sih. Oke, oke. Dan itu gatal-gatalnya alerginya itu sampai badan ya? Kaki, tangan terutama itu parah, parah banget. Itu gatal aja atau juga kering-kering keropeng gitu sampai ngelupas? Lebih kayak bengkak gitu loh kok. Oke, Merah oke. yang bengkak gitu. Oke. Nah, apa saat itu kan ya guys just info. Jadi, oh ya, lifestyle-nya Christine dulu gimana? Mungkin soal makanan atau apa gitu. Mungkin ada yang selama ini kau mau mengungkapkan dosamu di IG Live ini. Tidak. Ya kalau Ayo. kalau mau Ini kan jujur tapi regaining malu. balance. Kan Iya, regaining iya. balance pasti ada dosanya kan. Ayo, kita kan sempat latihan nih. Waduh. Berarti ceritanya dia Ayo. ngaku dosa dong ini aku. Ya kalau kalau aku sih dulu jujur karena kan aku backgroundnya graphic design ya. Jadi ya udah biasalah tidur malam, bangunnya pas siang gitu kan. Udah pasti itu susah banget sih diubah. Sampai sekarang sih jujur masih susah banget kalau soal jam tidur ya gitu. Terus juga air minum tuh aku susah banget minum, kayak bisa bisa dibilang 1 liter sehari tuh mungkin aku nggak habis sih dulu. To be honest sih itu Mm-mm. parah banget lah, mungkin mungkin kayak 500 mili maybe sehari kayak gitu sih. Jadi kalau kalau inget minum, kalau nggak inget nggak minum gitu. Sama Oh. yang parah itu tuh karena aku begadang terus, jadi setiap malam itu tuh aku kayak order dan apalah pokoknya makanan-makanan gitu loh. Kayak gitu sih. Lebih ke fast food ya. Ya fast food kayak gitu-gitu. Berarti itu Terus karena makanya lapar lagi pas malam atau pas lagi di jalan lagi ngidam? dua-duanya. Jadi kayak kalau lagi jalan-jalan, misalnya lagi nge-mall gitu kan, terus kayak lihat semua makanan tuh kayak semuanya tuh pingin dimakan gitu. Padahal sudah selesai makan, tapi kayak gak never enough gitu, kayak mau makan lagi kayak gitu. Never enough. Oke. Dan tipe ke makanannya itu apa? Main meal atau cemilan? Rata-rata cemilan, tapi makanan main meal juga aku suka gitu. Kayak mie gitu-gitu tuh aku suka banget. Ya Kayak gimana gitu-gitu. lagi? Pasanganmu juga suka makan. Ya apalagi tambah ada pasangan yang suka makan tuh udah jadi dah, tambah jadi banget. Kalau kurang Terus teman juga, juga cari teman buat makan ya. iya. Terus juga dulu tuh aku sama sekali nggak mau gerak sih. Maksudnya kayak, aduh depan depan komputer aja, depan HP aja mager gitu. Nggak mau kayak jalan sore atau nge-gym gitu nggak, males sih, kayak males banget lah. Oke, Males banget. oke. Sekian pengakuan dosanya. Sekarang kita lihat langkah-langkah pas insyaf. Ya guys, jadi kalau misalnya saat dewasa tiba-tiba keluar alergi, itu jangan khawatir. Itu biasanya karena tubuh itu sebenarnya udah protes lama, tapi karena dari gaya hidupnya kita yang kurang ideal, terus kita lakukan bertahun-tahun, jadi badan itu menumpuk dendam, menahan diri. Terus akhirnya pada suatu saat tiba-tiba muncul masalah kesehatan yang, loh, selama ini kok nggak ada masalah, tapi kok tiba-tiba gini. Nah, itu yang dialami sama Christine gitu. Jadi, untuk alergi ini bukan karena apa-apa, tapi itu lebih karena gaya hidupnya, karena misalnya makannya, jam makannya nggak teratur. Terus tipe makanannya mungkin kurang sehat pilihannya. Terus, apa?
apalagi ya, jam tidurnya mungkin, minum air yang kurang itu juga mengganggu, terutama dalam hal pencernaan dan penyerapan nutrisi karena air itu media untuk distribusi vitamin dan mineral yang larut di air. Jadi hal-hal seperti itu ya ya sangat penting, guys. Jadi kalau untuk yang milenial terutama ya, kan di luaran sana online shopping kan atau kafe-kafe kan banyak tuh makanan minuman yang cute-cute. Ya jangan lupa minum airnya ya. Tapi beneran cute loh. Dessertmu yang terakhir yang kayak kue yang bentuk apel itu keren sih. Hmm. Coklat. Iya, nah itu guys. Jadi kelihatannya sepele, apalagi kalau teman-teman yang sudah keluar dari rumah, lulus kuliah dan sudah punya uang sendiri. Nah, jadi makanan ya nggak perlu disediain sama orang tua. Nah, tolong ya insyaf lah gitu. Kalau nggak mau alergi yang seperti itu, ingat ya ke dokter spesialis itu ya lumayan mahal untuk orang yang baru kerja. Tapi kalau Christine ini lumayan populer sih. Coba dikepoin deh kerjaannya gitu. Lumayan lumayan banyak portfolionya. Gitu. Nah, terus Christine ini sempat aku terapi gitu, tapi terapinya nggak pakai semacam antihistamin atau steroid karena dari lifestyle-nya yang agak kacau dan juga badannya ini kan stres perlu diperbaiki. Jadi otomatis saya fokus untuk mengisi nutrisi untuk mendukung kinerja organnya, terutama liver. Kalau biasa stres kayak gini biasanya liver yang kerja keras sama ginjal karena minum airnya kurang banget Hmm. gitu. Jadi ya dari situ saya sempat kasih poin-poinnya. Nah, coba Christine ingat nggak poin-poinnya apa aja? Teng 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 teng. Poin-poinnya yang jelas pasti aku ingat itu yang PR aku sampai sekarang belum bisa itu berarti tidurnya harus teratur, nggak begadang itu PR banget. Terus makannya juga ada jamnya teratur, jadi nggak suka-suka hati makan jam berapa aja kita mau gitu. Sama air minum putih, minum air putih sih. Minum air putih Mm-mm. itu penting banget. Dan itu emang jujur aku ngerasain sejak aku 2 liter lah, minimal 2 liter sehari itu tuh badan lebih enak jauh, kayak nggak berat gitu. Mm-mm. Sama punggung, kalau dulu tuh di sini kan sering duduk ya aku, jadi kayak aduh kayak sakit banget gitu. Sejak minum air putih lebih banyak itu berkurang sih sakitnya. Kayak gitu. Oh, jadi dulu sampai Hmm. boyoknya sakit ya? Boya sakit. Karena kan duduk Oke. terus kok. Iya, 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 Itu benar. sakit dan nggak gerak kan. Dipijat atau apapun itu nggak ngefek? Ngefek. Abis itu besok ulang lagi begitu lagi. Jadi nggak Oh, memperbaiki dalamnya gitu. oke, oke. Ya, guys, jadi kalau misalnya mau save money, apalagi di saat-saat umurnya masih muda, dan keinginan untuk membeli macam-macam di all shop lebih tinggi, ya cukup minum air gitu. Duit yang disimpan itu pasti bisa untuk shopping kok. Pijet ya juga lumayan. 200 ribuan kayak Oh ya, sekali pijat. Jakarta soalnya. Kalau Surabaya lebih murah. Oke. Wah. Nah, dari situ juga kalau nggak salah kan juga sempat saya kasih PR olahraga kan ya. Jadi dari situ jenis olahraga apa aja yang Christine sempat lakuin gitu untuk ngubah pola hidup. Aku sebelum merit kemarin kan tahun lalu aku merit. Itu aku ikut gym sih kok. Ada PT Mhm. gitu juga sih. Jadi ya lebih ke fungsional, terus kalau udah lumayan, udah terbiasa angkat beban gitu-gitu sih. Tapi karena aku orangnya tuh emang dasarnya males gerak, jadi kayak kalau suruh keluar itu kadang males banget. Jadi aku dapat solusi dari Ko David tuh kayak olahraga 5 menit setiap hari itu sangat membantu sih. Itu aja Oh, awal-awal aku males, nggak mau lakuin meskipun kayak 5 menit doang sehari kayak aku nggak mau gitu. ini kalau Tapi juriken bisa sekarang aku transfer ya. tapi sekarang aku udah itu kok udah lakuin kok. Oke, oke. Ya, jadi untuk teman-teman yang misalnya sibuk banget, itu jangan kasih alasan ya. Memang nggak perlu harus ke gym gitu atau PT. Karena ini kan untuk balancing your life ya. Ini bukan kayak supaya badannya kayak ya superhero gitu. Nggak perlu ya. Yang penting sehat. Kan ada yang goalnya nggak harus six pack atau mungkin perutnya yang mesti keras kalau dipukul orang. Nggak perlu gitu. Itu hanya untuk dewa-dewa. Kalau untuk manusia fana, ya cuman di balance aja. Kan kadang kan ada tuh kutukan kalau setelah merit badannya tambah menggelembung. Eh, tapi ini tuh so far berat badan terstabil aku loh kok. Maksudnya Mm-mm. aku tetap makan ya, maksudnya kalau pas keluar ya tetap makan nakal lah ya. Terus kayak tetap makannya nggak yang kayak diet ketat gitu nggak, tapi tetap stabil segitu-segitu aja sih. Kan sempat honeymoon Mm-mm. juga, sempat jalan-jalan kayak gitu. Tetap segitu-segitu aja sih. Itu juga aku cukup amazed sih bisa bisa ke sana gitu efeknya. Mm-mm. Oke, Kayak good. gitu.
Itu berarti buat teman-teman ya supaya tahu itu berarti selagi diperbaiki badannya, itu termasuk juga menstabilkan metabolisme ya guys. Jadi badannya sudah ada pembakaran sendiri gitu. Selama ini kalau misalnya kita nggak sadar dan fokusnya cuma di berat badan, itu mungkin memang bisa ke body goal-nya yang optimal. Biasa yang newlyweds tuh gitu, menuju ke nikah atau pas foto priwed lah, dietnya ketat sampai kayak orang gila gitu. Tapi setelah married, lost, nah itu biasanya yang kaget suami. Ya tuh, mungkin mungkin saat mau merit itu dihipnotis sama Syaringan Parah. gitu. Ya jadi bagusnya kan sekarang setelah merit bisa maintain gitu dengan kesibukan pekerjaan, sekarang adaptasi punya suami juga ya badannya nggak ikut zoom in gitu. Juga supaya teman-teman tahu ya kalau lihat di story-storynya gitu, makanannya itu lumayan bebas kok. I'm sure itu nggak ada catering sama sekali. Ya, gitu. Jadi ya teman-teman supaya lebih enjoy, yaitu fokus ke bigger picture untuk lebih ke holistik. Jangan fokus ke bobot, terus ikut program diet yang ekstrim, apalagi ganti-ganti. Coba cari tahu aja masalah tubuhnya itu di mana. Terus solusinya tiap orang memang beda-beda. Nah, kebetulan Christine ini karena dia masih muda, muda kan? Gitu. Kelihatan kok dari cosplaynya masih presentable. Gitu. Jadi ya karena masih muda dan ini langkah apa preventif pencegahan. Jadi untungnya ini masih sebatas alergi. Karena biasanya klien-klien saya tuh ada yang sampai bablas, sampai ke autoimun, sampai ke Hmm. masalah yang lebih ekstrim, sampai akhirnya beneran konsumsi obat dokter permanen ya. Jadi teman-teman mesti hati-hati lah. Ini Christine ini lumayan ya doing well untuk pasienku termasuk termaintain. Memang poin-poinnya nggak perfect, tapi ya siapa siapa sih yang perfect gitu. Bahkan aku sendiri ya jujur, makanku juga nggak eat clean memang. Piringnya habis, kayak bersih sih sampai kujilat tanpa ada sisa. Dimakan semua dong. Ya, saya juga diet keto. Keto soto makan, keto sate makan, keto karedok makan, keto angsle makan, keto semua. Parah. Iya, jadi guys kalau misalnya mau hangout sama kita ya, ya siap-siap kuliner sama kita. Kalau takut gemuk, ya itu cari bantuan. Oke, nah Halo. tuh ada teman-teman yang curhat juga tuh di grup. Oke, nah dari program ini, nah kira-kira dari Christine, kerasa better di mana aja sih selama ini? Dan apa yang kau pelajari dari terapi khusus untuk Christine ini? Kalau aku pribadi ngerasa better karena aku udah nggak alergi lagi. Itu sangat-sangat membantu sih. Karena aku nggak mau lagi. Jadi motivasi aku untuk jadi lebih sehat adalah aku nggak mau lagi merasakan alergi yang kayak gitu berbulan-bulan menderita itu aku sudah nggak mau lagi gitu. Itu paling berasa di hidup aku itu. Terus side effect-nya ya dapat bonus berat badan stabil, aku tetap happy juga sih anyway gitu. Dengan maksudnya aku nggak perlu yang diet ketat banget yang kayak nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu aku juga nggak bisa tahan. Jadi menurut aku diet yang aku bisa jalanin adalah yang aku bisa long term gitu. Kalau misalnya aku cuma bisa kayak 2 minggu, 3 minggu, habis itu aku meledak, aku puter arah balik ke sisi satunya ya susah juga kan. Itu aku juga cukup bersyukur sih dengan ada Koko bantuin aku bikin program buat aku, spesial buat kondisi aku, itu ngebantu aku banget untuk jadi lebih sehat sih. Yang utama banget aku mau jadi lebih sehat kayak gitu. Ya Terus dong, apa tolong lagi? dijaga. Ya tolong dijaga dong badannya supaya cosplaynya bisa lebih lama. Ah, Nanti kalau kalau nggak sehat, mukanya kelihatan tua, nanti ntar jadi Attack of the Titan nih. Jadi Titannya, Titan. No. Ya, ya, ya. Tapi ya itu sih guys, saya kebetulan kenalnya pas belum mau merit. Jadi itu detik-detik menuju ke merit tuh, pas dress fitting. Jadi nggak nyangka banget, cuman gara-gara dari handling alerginya, dapat plus-plusnya aku ngelihat, wah pas fitting yang dulunya sesek nggak bisa kepake gaunnya ya, jadi pas. ya itu aku Tanpa juga retouching lumayan ya. shock. Tuh. Itu shock juga sih bisa kayak gitu. Gak expect padahal gitu. Gak expect ke sana.
Sip, sip. Jadi itu ya guys, just info, Christine ini saya nggak kasih obat diet, nggak kasih susu yang aneh-aneh, teh-teh atau apa-apa gitu, normal aja kok. Paling kalau misalnya memang nutrisi ada yang kurang, saya cuma kasih vitamin, ya itu vitamin normal kok, bukan kayak vitamin obat dewa gitu, nggak sampai gitu. Secara tagihan juga masih manusiawi ya, setelah merit kan nggak sampai ngutang ke saya kan, Buktinya nggak perlu masih bayar lanjut sampai cicilan sekarang. kan. Nggak sampai bayar cicilan kok guys, santai aja. Nah, anyway, ini kan cuma singkat aja gitu, supaya mendengarkan ya curhatannya Christine dan pengalamannya. Tapi kira-kira untuk viewers di luar sana, ada masukan nggak buat teman-teman caranya untuk regain balance gitu? Pesan aku sih buat teman-teman yang lagi ada masalah kesehatan, apalagi kalau ada yang kasusnya sama kayak aku kemarin, alergi gitu-gitu, better kalian coba konsultasi sih ke David, siapa tahu bisa dibantu gitu. Siapa tahu kalian cocok sama programnya. Jadi pokoknya jangan nyerah lah, karena waktu waktu aku di posisi itu tuh aku udah kayak hampir nyerah banget kayak, oh, ya udahlah terima nasib aja aku emang emang kayak gini, ya udahlah gitu kayak setiap malam kayak sampai garuk sambil tidur sambil garuk-garuk kayak gitu kayak nggak banget sih, nggak mau lagi kayak gitu gitu. Jadi aku berharap kalian juga paling nggak mencoba untuk mencari solusi lah, coba apa aja solusi yang ada kalian coba gitu. Kita nggak ada pernah yang tahu, nggak ada yang pernah tahu gitu loh cocok apa enggaknya kalau nggak dicoba gitu. Ya, oke. Thank you ya, Christine. Ya, memang berkat dia sih, saya juga dikenali beberapa teman gitu. Dari yang alergi juga sama, terus yang ngecilin badan. Bahkan yang terakhir tuh ada tuh, yang program anak akhirnya ya hamil-hamil. Oh, Iya. wah, berarti bisa buat kalau orang mau punya anak juga gitu ya kok. Kalau nutritional terapis memang gitu fokusnya. Jadi tolong ya guys, jangan konsultasi tanya ke saya ini boleh dimakan, itu boleh dimakan apa enggak. Mending tanya ke saya, kok mau dikirimin ini enggak makanannya? Nah, itu nggak apa-apa. Curang, aku juga mau. Oke, saya open endorse untuk makanan yang enak-enak, tolong saya dikasih. Mau ajak saya mukbang juga nggak masalah, karena metabolisme saya sudah terlatih bertahun-tahun. Oke, ya mungkin itu saja ya untuk IG Live-nya kita. Ya thank you banget Christine sudah sharing. Jadi untuk apa series Real People, Real Problem, saya tutup hari ini. Nanti kalau misalnya ada case-case selanjutnya lagi, highlight-nya selalu teman-temannya saya sendiri. Nggak harus semuanya dari saya, oke? Remember, jangan lupa investasi ke kesehatan, tapi kalau misalnya senang dengan konsultasi saya atau senang dengan sharingnya Christine, jangan lupa ya kirim makanan kita. Tolong japri di IG. Ada di mana? Kirimin macam ke Christina, mau. Oke, tuh saya. Aku Gak suka usah apa aja, apa blackberry, aja. blackberry, tiramisu, makanan haram-haram kayak babi gitu saya nggak masalah kok. Gak ada pantangan soalnya kita ya kok ya. Nggak ada pantangan. Pantangannya kita ada. Makanan yang expired, yang nggak enak, sama yang yang beracun. Itu aja ya. Ya, itu aku juga gak mau kok. Oke, oke deh. Nanti kita ngobrolnya kelamaan. Oke, Nanti di thank you Japri aja, guys. DM. Oke, sip, sip. Jangan lupa DM kita ya kalau perlu bantuan atau kiriman makanan. Sip. Terima kasih. Oke, bye-bye. Bye semua. Cing.